Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan yang ke-63 untuk Malaysia yang jatuh pada hari ini, hari Senin. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini, share video ini karena video ini sangat penting, dan jangan lupa di like ya. Oke, hari ini aku akan membagi tutorial atau sebenarnya tips lebih tepatnya untuk teman-teman yang kemarin dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi guru Sabah atau guru CLC tahap 11. Saya ucapkan selamat, dan perjuangan belum selesai. Setelah ini kawan-kawan akan lanjut kepada seleksi tahapan selanjutnya, di mana kawan-kawan akan menghadapi seleksi tes tulis dan tes non tulis. Apa saja tes tulis dan tes non tulisnya, bentuknya seperti apa, dan apa saja tipsnya, simak terus video ini. Oke, kita mulai dari tes tulis. Tes tulis dalam seleksi guru Sabah atau guru CLC terbagi dua, yaitu psikotes dan tes bidang studi. Berdasarkan pengalaman saya pada tes guru Sabah tahap 9 tahun 2018 yang lalu, psikotes itu terdiri dari beberapa tes. Yang pertama namanya tes Wartek. Tes Wartek ini sendiri adalah tes yang digunakan untuk melihat kemampuan kamu dalam menganalisa. Tesnya seperti membuat gambar dengan bentuk yang berbeda-beda. Nanti akan diberikan beberapa garis, mulai garis lengkung, ada garis lurus, dan juga ada titik yang harus dibentuk menjadi sebuah gambar, yang tentunya gambar tersebut harus memiliki makna. Tujuan tes ini adalah untuk melihat kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan, motivasi, imajinasi, dan pola pikir. Tes yang kedua namanya Drawman Test atau Test Enough Harris Draw a Person. Dalam tes ini, kamu akan diminta untuk menggambar sosok manusia sesuai dengan kemampuan kamu. Tes ini gunanya untuk menilai apakah kamu orang yang ragu-ragu ataukah orang yang tegas dalam mengambil keputusan. Yang ketiga namanya tes Baum atau menggambar pohon. Nah, dalam tes ini kamu akan diminta untuk menggambar sebuah pohon, dan pohon yang kamu gambar harus dimulai dari akar, badannya atau batangnya, kemudian cabang-cabangnya, dan daun-daunnya. Anda diminta untuk menggambar pohon yang berkambium atau pohon dikotil, bukan pohon yang tidak berkambium seperti pisang, kelapa, dan bambu. Jadi, saran saya, berlatihlah mulai dari sekarang untuk menggambar sebuah pohon seperti contohnya pohon mangga. Tes keempat namanya tes Edward Personal Preference Schedule Test atau EPPS. Tes ini biasanya digunakan untuk usia 16 sampai 85 tahun dalam waktu 45 menit. Dalam pengalaman saya waktu 2018, kita diberikan sebuah buku di mana di dalamnya terdapat soal-soal sekitar kurang lebih 250 soal. Nah, setiap soal tersebut terdiri dari dua alternatif jawaban, yaitu A atau B. Tidak usah cemas, kamu hanya perlu menjawab sesuai dengan kepribadian kamu atau pilih jawaban yang menggambarkan dirimu, dan jangan sampai ada soal yang tidak kamu jawab atau soal yang kosong jawabannya. Nah, cuma itu tes yang waktu tahun 2018 dan tahun 2019. Tetapi saya akan kasih beberapa tes yang kemungkinan juga bisa saja diberikan dalam seleksi psikotes ini. Tes tersebut misalkan seperti tes logika aritmatika. Tes ini menampilkan deretan angka dan kamu harus mencari kelanjutan dari setiap deretan angka tersebut. Tipsnya, jangan terpaku pada angka pertama. Usahakan menemukan pola bilangan antara angka pertama, angka kedua, dan angka-angka setelahnya. Dan jangan terlalu terpaku pada satu soal saja agar kamu tidak kehabisan waktu. Selanjutnya adalah tes logika penalaran. Tes ini menguji imajinasi kamu dalam bentuk gambar dari berbagai macam dimensi. Logikamu akan diuji dengan gambar yang diputar, kemudian ada bagian yang hilang, dan beraneka gerakan lainnya.
Tugasmu hanya menemukan gambar mana yang sesuai perintah soal. Lalu tes logika verbal. Tes ini sangat umum ya. Biasanya bentuknya mencari sinonim, antonim, dan padanan kata yang sesuai. Dan yang terakhir adalah tes Kraepelin dan Pauli. Tes ini berbentuk sejumlah deret angka dalam kolom dan berarti ke bawah. Tes Kraepelin menghitung runtutan angka ke atas, sedangkan tes Pauli menghitung runtutan angka ke bawah. Kamu harus berkonsentrasi dan fokus dalam menghitung. Tes ini menguji ketelitian, fokus, dan ketahanan seseorang. Nah, itu tadi bentuk-bentuk dari tes psikotesnya. Dan untuk tes bidang studi, kamu persiapannya cukup dengan memperdalam lagi, mengulang-ulang lagi pemahaman kamu terhadap jurusan kamu masing-masing atau bidang studi kamu masing-masing. Nah, untuk tes non-tulis seperti peer teaching misalkan, kamu perlu persiapkan materi yang benar-benar kamu kuasai. Buatlah RPP yang bagus dan bawalah media yang terbaik. Kalau bisa, jangan media yang menggunakan elektronik atau teknologi. Usahakan media sederhana yang gampang ditemui di sekitar kita. Itu akan menjadi nilai plus bagi kamu dalam melakukan peer teaching nantinya. Media yang sederhana tetapi kreatif itu bagus dan akan menjadi nilai tambah tentunya untuk kamu nantinya dalam tes peer teaching. Nah, untuk leaderless group discussion atau LGD, kamu akan berkelompok nanti untuk berdiskusi. Saran saya, jangan terlalu mendominasi, jangan menjatuhkan dengan komentar kamu. Usahakanlah untuk memberi gagasan yang baik, solusi dari permasalahan yang diberikan nantinya. Kalau boleh memperkirakan, mungkin nanti topiknya bisa jadi tentang pendidikan di masa pandemi, atau pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Bagaimana pandangan kamu terhadap topik-topik tersebut? Intinya, jangan pernah menggurui, jangan pernah mendominasi, jangan pernah menjatuhkan pendapat orang lain. Berikanlah pendapat yang membangun dan bermuatan positif. Sedangkan untuk tes wawancara, kamu cukup menjawab apa yang ditanyakan oleh pewawancara, sekaligus kamu menekankan dan memberikan keyakinan kepada pewawancara tersebut bahwa kamu benar-benar siap, benar-benar pantas untuk dikirim menjadi guru untuk anak-anak Indonesia yang ada di Sabah ini. Oke, mungkin itu saja beberapa tips dan saran dari saya. Semoga berhasil teman-teman. Kami tunggu di Sabah. Tetap semangat, persiapkan diri dengan baik, dan tetap jaga kesehatan. Semoga sukses teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di subscribe channel ini, di like dan di share video ini.